Alhamdulillah, alhamdulillahi al-mustafa al-mukarram alladzi ilaihi talaqana yaumas syihab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa arasnal qauman ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumahu wa ma kanu ya'risun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya Sam anta safwatu biladi udkhilu fiki khiratu man yasha'u min ibadi. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim wa ba'du. Hadirin sidang Jumat Hibur Rahman, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Melalui mimbar yang mulia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala anugerah dan limpahannya yang senantiasa mengalir kepada kita, yaitu anugerah Islam dan iman yang senantiasa kita pelihara dalam dada kita masing-masing. Moga-moga kita diberikan kemampuan lahir batin untuk melihara iman Islam. Itulah nilai manusia yang mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salam dan salawat surahkan baginda agung Rasulullah Khatamul Anbiya wal Mursalin yang telah mengentaskan misi dakwah Islam mulai dari bumi kelahirannya, tanah yang gersang, yang panas, tapi mendapatkan barokah yang luar biasa. Hadirin arsatakumullah, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 137 yang artinya, dan telah kami wariskan kepada kaum yang mereka terjajah, lemah, yang tinggal di belahan bumi timur dan barat, yang kami berikan padanya barakah yang melimpah. Maka selesailah sudah paripurna ketetapan Allah yang baik untuk kaum Bani Israel atas segala kesabaran mereka, dan kami hancurkan dengan sehancur-hancurnya apa yang telah diwariskan diperbuat oleh Raja Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah mereka ukir, mereka pahat-pahat sekokoh-kokohnya. Hadirin arsatakumullah, ayat ini merupakan fenomena yang nyata. Nilainya semakin harum dan semakin menggembala di muka bumi. Yang Allah janjikan dalam ayat ini, dan Allah telah mengabadikan dalam sejarah kehidupan manusia, kaum muslimin pada khususnya, menjadi kenyataan yang semakin jelas bahwa Allah akan mewariskan amanat Islam dan kaum muslimin kepada dua bumi yang tersohor yang diberkahi padanya. Sebelah timur adalah Baitul Maqdis, yang bagian belahan khusus sekarang disebut dengan Palestina. Dengan sepanjang perjalanan hidupnya,
menjaga amanat Masjidil Aqsa di sana dan warisan para nabi sebelumnya, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai kepada para luhur yang meneruskan perjuangan itu. Sebelah baratnya adalah Syam, merupakan kota para nabi. Titik tolak Nabi Ibrahim dari situ, kemudian melaju ke Baitul Haram dengan pengorbanan anak istrinya, menjadi tonggak sejarah yang mengawali kemakmuran Masjidil Haram. Sejak manusia masih asing dan jarang adanya, kemudian tinggal melawat ke timur lagi, ke Palestina. Ini merupakan segitiga kota keemasan yang Allah masukkan padanya para nabi pilihan. Sebagaimana dalam Qadis Qudsi, Allah berfirman langsung kepada Sam, wahai Sam, engkau adalah kota pilihanku dari negeri yang ada, maka aku masukkan padamu, ku tempatkan padamu orang-orang pilihan dari hambaku. Jadi dialog Allah kepada Sam adalah dialog langsung tanpa tabir. Nabi Sam seperti orang dilengkapi dengan jiwa dan akal. Sikap kota Sam adalah tunduk dan patuh, tidak menolak sedikit pun. Akhirnya sejak kalam itu disampaikan kepada kota Sam, lambat laun hari demi hari manusia kaum muslimin dari segala penjuru berbondong-bondong berjalan kaki, naik kendaraan menuju kota Sam, ingin membuktikan dialog langsung antara Allah dengan kota Sam. Ciri-cirinya mudah. Bila orang sudah masuk kota Sam, tinggal padanya bertahan lama, merupakan khairatun min ibadi, orang-orang pilihan dari hamba Allah Ta'ala. Kalau janji itu diresapi oleh kita semua dan prosesnya mudah, niscaya manusia tidak akan keberatan pindah KTP emigran ke sana. Mengapa? Itu janji Allah bahwa warisan perjuangan Islam akan menyala di Sam, limpahkan padanya barokah. Sampai dihubungkan dalam banyak riwayat, idza kana Samu firraqa kana Baitul Maqdis fi siddah wa dhiq. Jika Sam dalam kondisi bahagia, nyaman, tentram, maka Baitul Maqdis dalam kondisi sempit dan terhimpit. Perjalanan sejarah janji Allah semakin jelas, semakin benar. Begitu sebaliknya, jika Baitul Maqdis dalam kondisi sejahtera, bahagia, aman, sentosa, maka Sam dalam kondisi terhimpit dan tertekan. Hari ini dua-duanya bergolak. Wa kana bainama fi sittatin wa dhuha wa ihtilal wasiqah wal qatl wal harab. Dua-duanya sekarang diduduki oleh non muslimin kaum Yahudi Nasrani untuk memantau perkembangan janji Allah itu. Benarkah orang-orang kaum muslimin berbondong-bondong menuju kota Sam, pindah ke kota Baitul Maqdis Palestina? Jadi Allah, itu janji dalam tempo sekian ribu tahun yang sudah lama.
sekarang menjadi kenyataan yang tidak bisa dipungkiri setiap orang yang memperhatikan, melihat langsung ke sana ataupun mengamati jarak jauh. Oleh karena itu, apa rahasia keduanya? Di antaranya Rasulullah SAW menandaskan, idza kana al khairu bisami aksara asrata wa tis'ah asrata bisam wa baqita bisa ilil buldan wa idza kana syarru asara saron wa kana wahid bisam wa baqita bisa ilil buldan. Jika nilai kebaikan itu 9/10, maka 8/9 terletak di kota Syam. Sisanya tersebar ke seluruh negeri. Dan jika keburukan, kejahatan itu menyebarnya, maka 1 di kota Syam. Selebihnya tersebar ke seluruh dunia. Awal kelahiran Rasulullah SAW riwayatkan dalam Sirah Ibnu Hisam bahwa awal kehamilan Siti Aminah, maka jidat dan wajah Abdullah memancar cahaya menuju kota Syam. Ketika kehamilan Aminah, Rasul semakin besar, maka perutnya memancar cahaya menuju kota Syam. Dan ketika Rasulullah SAW dalam kondisi sakit keras menjelang detik-detik kematian, beliau mengenakan surban, berdiri dalam kondisi tergopoh-gopoh, menatap pada manusia, ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas, alaikum bisyar fa inna fi fajr Islam akhir zaman. Wahai sekalian manusia, tatapkan pandangan Anda ke Syam, melangkahkan kakimu ke Syam, karena pada Syam itulah bumi berpijarnya Islam pada akhir zaman. Bertolak dari hadis-hadis di atas bahwa menjelang hari kiamat akan terjadi pergolakan besar. Maka taruhan benteng terakhir Allah taruh pada 2 kota. Sebelah barat adalah Syam dan sekitarnya, dan sebelah timur adalah Baitul Maqdis dan sekitarnya. Maka dikatakan Baitul Maqdis kota-kota suci, Syam al-Mubarakah kota yang diberkahi oleh Allah, Mekah Masjidil Haram, dan Madinah Al-Munawwarah. Secara langsung atau tidak, nama-nama itu akan berikan pengaruh kejiwaan, penampilan, dan pembawaan pada penduduknya. Perhatikan, bila mendengarkan murotal, pancaran dari Masjid Nabawi, nadanya akan anggun, lembut, dan halus. Tapi ketika lantunan murotal di Masjidil Haram, nadanya adalah tegas, gagah, puncaknya adalah menangis. Dan ketika mendengarkan lantunan Al-Quran yang dibawakan oleh masyayikh Palestina atau Syam, nadanya adalah merintih, panjang dan ini menangis. Karena sepanjang zaman diiringi dengan himpitan, tekanan, dan pendudukan oleh orang-orang non-muslim, Yahudi dan Nasrani. Bahkan Rasulullah menandaskan dalam satu hadis, satahruju narun min masriki qadatul maut tahsurun nas in bata wa in qila wa qala.
Qala ya Rasulullah, wa ma ta'muruna? Qala alaikum bisam. Fahruju ilaihi. Kelak dekat hari kiamat akan menyala api dari timur arah Hadratul Maut, akan menggiring manusia dalam gelombang yang besar. Maka para sahabat tersentak bertanya, dalam kondisi itu ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Hendaklah kamu berlindung di kota Sam. Keluarlah menuju kota Sam besar-besaran. Hadirin astagfirullah, ini merupakan isyarat akhir zaman. Manusia untuk merenungi, kaum muslimin untuk mendalami. Dalam artian siang dan malam merenungi dirinya, paling tidak memberikan isyarat kesamaan dan persamaan, kesungguhan perjuangan terhadap Islam kaum muslimin seperti yang berada di Sam dan seperti yang ada di Baitul Maqdis. Dua-duanya tidak nyaman dan tidak tenang. Dua-duanya penduduknya merupakan pilihan Allah yang dijanjikan. Siang dan malam mempertahankan hidup antara hidup dan mati. Iskariman amut saitan. Hidupnya benar berjuang. Berbeda dengan kita. Sholat masih nyaman. Jamaah masih nyaman. Berada di masjid masih tenang. Tapi sana dari waktu ke waktu, dalam kondisi mata yang membelalak, hati yang bertanya, apakah dalam gerakannya ada orang-orang yang mengintainya. Oleh karena itu, Allah, mari kita senantiasa meningkatkan perhatian kita, renungan diri kita, memperpanjang malam dengan tahajud, bermohon kepada Allah saat dijadikan fitnah pada akhir zaman. Kita senantiasa dalam kondisi tauhid kepada Allah, memegang Islam. Karena dalam perintahnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu merupakan kalimat nahi dengan tauhid yang double. Artinya kondisi itu bukan sembarang. Kondisi serius, kondisi yang mengguncangkan jiwa, menggebana dunia timur maupun barat. Oleh karena itu benar bahwa orang memegang Islam pada akhir zaman ibarat orang menggenggam bara, dipegang membakar, dilepas mati. Kalau kita hidup tanpa Islam, hambar, haus, dan hidup ini tiada artinya. Tapi kalau kita Islam memegang iman, akidah, dan perjuangan, niscaya tidak akan lepas daripada fitnah iman, ujian iman. Aku lihat moga-moga menjadikan patrian yang kuat dalam jiwa kita masing-masing untuk senantiasa bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, senantiasa berpegang pada tauhid dan iman pada akhir zaman dalam kondisi bergolak tiapa. Aku lihat wa astaghfirullah li wa lakum wa taghfiruh innahu ghafurur rahim wa rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal fajr. Rabbana wa'atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslana akhiratana allati ilaiha ma'atana wa as'alil hayatan lana fi kulli khair wa as'alil mauta rahatan kisarin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana al-abrar. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin wa surin wa masakil ardi wa maghribaha innahum ibaduk taqabbal minhum syahadah
wa taqabbal minhum an-nifah wa taqabbal minhum an-nidhal innahum idhal wa ma yansuruhum illa anta wa ma yansuruhum illa anta ya aziz ya ghafar ya aziz ya qawi al-ghafim innaka satitun tumtiqam rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina wa taghfir wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqim salat.